sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pandemi COVID-19 berlangsung, jumlah pasien yang mengidap sindrom metabolik mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemi. Apa sih sebenarnya penyebab sindrom metabolik? Simak penjelasannya oleh Dr. Tang Eng Loan, spesialis endokrinologi dari Raffles Hospital Singapura berikut ini. Honest answer is we don't exactly know what caused the metabolic syndrome exactly, but what we do know after all these years of research is that there are genes in the body that makes the person get the metabolic syndrome more easily, and there must be environmental factors that make the gene express themselves, so the person will then finally get the metabolic syndrome. And what happens is that we have a lot of metabolic pathways in the body that then becomes faulty, and that will cause our immune system to react and release chemicals that will cause inflammation as well as resistance to insulin. So based on this diagram, you can see this is a pear-shaped fatness person, and the fat below the waist is considered to be good fat. And such fat will produce these kind of chemicals called adiponectin that is supposed to protect us from diabetes and inflammation. But in the metabolic syndrome, these sort of good chemicals will become lower. Now we see this apple-shaped fatness person will also have problems. The fat will release chemicals and cause our immune system to become activated and release certain chemicals called cytokines and the IL-6 or leptin. All these are the bad chemicals that will then cause low-grade inflammation and then resistance to insulin. Oke, jadi ini cukup menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang terjadi ya ini di orang yang mempunyai sindrom metabolis ini. Kita lihat nih ada dua macam ya, orang dengan bentuk tubuh bentuknya pear ya, buah pear, yang satu lagi bentuknya apel ya. Jadi yang pertama itu memang sebab dari metabolis sindrom ini adalah genetik ya. Dari genetik ini akan memicu banyak hal ya, seperti naiknya beberapa hormon tubuh yang membuat imun sistem kita tuh menjadi teraktivasi ya. Ketika imun sistem kita tuh teraktivasi, metabolisnya jadi error dan juga akan banyak kayak seperti agak sedikit benjolan dan lain-lain, dan tentunya ini akan membuat kita menjadi seperti insulin resistant, jadi agak susah untuk diobati diabetesnya. Dan ini kalau kita melihat di gambarnya ya, Bapak Ibu perhatikan, kalau yang merah itu kan bentuknya pear ya. Biasanya lemak di bagian bawah tubuh itu memproduksi hal yang baik ya, yang namanya adiponektin ya. Jadi lemak baik ini biasanya dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Tapi pada bentuknya yang apel yang sebelah kanan itu akan memproduksi hal yang berbeda, yaitu sitokins dan juga leptin IL-6 ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang akan membuat tubuh kita tuh menjadi resisten terhadap Sindrom metabolik bukanlah sebuah penyakit khusus, namun sindrom metabolik bisa menyebabkan munculnya sejumlah penyakit yang berbahaya. Masalah kesehatan apa saja yang bisa muncul akibat sindrom metabolik? So this slide shows us what other problems that can arise from the metabolic syndrome other than just type 2 diabetes and cardiovascular disease. So you can see that there can be inflammatory disease involving the joints, resulting in arthritis. There can be breathing problems resulting in asthma and sleep apnea, where a person will choke and suffocate during sleep. There can be fatty liver and acid reflux disease, as well as gout, which is inflammation of the joint. There can be cancers that are associated with the metabolic syndrome, and even dementia and memory loss has been related with the metabolic syndrome. And importantly, in women who are overweight, they can also get polycystic ovary syndrome, resulting in poor fertility. And the remaining are the classic problems from the metabolic syndrome, such as high cholesterol, high blood pressure, diabetes, stroke, and heart attack. Oke, jadi ini adalah beberapa masalah ya yang timbul ketika kita tuh menderita sindrom metabolis ya. Ini penting sekali. Saya juga baru tahu hari ini. Nah, ini kalau kita Bapak Ibu perhatikan ya, sindrom metabolis ini akan menyebabkan ya kita mungkin banyak sekali mengalami peradangan ya atau artritis di sendi-sendi kita, sering merasa ngilu-ngilu seperti itulah Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita akan mengalami gangguan di pernafasan ya, seperti kalau kita tidurnya nggak nyenyak, asma dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah fatty liver ya, darah perut kita atas ya, atau juga GERD ya, penyakit lambung, ada juga gout ya atau asam urat.
dan juga penyakit-penyakit kanker yang berhubungan dengan metabolis seperti esofagus, uterus, pankreas, dan ginjal. Ya. Dan juga bisa mengalami gampang hilangnya memori, depresi, dan yang penting sekali buat wanita ya, dengan wanita yang menderita obesitas itu sering sekali mempunyai sindrom polistik ovarian, jadi banyak mengalami polipolip seperti itu. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Yang lainnya adalah hal yang berhubungan dengan hormon. Standarnya manusia lah, ketika kita metabolismenya nggak baik, kita pasti ada trigliserida tinggi, insulinnya mungkin resisten, tekanan darah tinggi, LDL-nya tinggi ya, HDL-nya rendah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi sindrom metabolik? So now we will talk about how to treat the metabolic syndrome. At this point, I wish to remind the audience that because the metabolic syndrome isn't a specific disease, thus there isn't a specific medicine to give for the metabolic syndrome. So we will target what we know about the metabolic syndrome using 6 approaches, namely diet, exercise, medicines to treat high blood pressure, high blood cholesterol, or to use medicines to make a person lose weight. What we know is that if a person can lose about 3 to 5% of their weight, if they are overweight, then the chance of developing metabolic syndrome can be reversed. If a person smokes, we will encourage them to stop. And there are also nutraceuticals, which are basically food products with medicinal properties beyond their nutritious values. And there are newer medications or substances that have been used to treat the metabolic syndrome. Examples include probiotics and coconut oil. Now, I'll talk a little bit about diet. There are many types of diets that have been proposed to treat the metabolic syndrome. For example, some people will say avoid carbohydrates completely or to avoid fat completely. By and large, research has shown that none of these types of diet will work permanently. They can have very short-term benefits, like within a few months, you can lose some weight, but the weight will always rebound after stopping that type of diet restriction. But what we know is that for the metabolic syndrome, the Mediterranean diet is particularly helpful because it is one form of diet that is the easiest to stick to. You can see from the Mediterranean diet in this diagram and from here that the amount of carbohydrate is about 40% of a meal, fat about 40% of a meal, and protein close to 20%. So it's quite varied. So it's easier to eat this sort of diet. You can imagine if you don't eat fat or don't eat carbohydrate, when you go to a restaurant, most of the food on the menu cannot be chosen at all. So it's going to be very restrictive. And looking at this diagram, you can see that the metabolic syndrome is very easy to stick to. Noodles, rice, bread from whole grains, you eat them daily. Fruits and vegetables also daily. Olive oil in variable amounts for cooking. Healthy fish and meat a few times a week, and then cheese and eggs, you can eat them daily or a few times a week, and very restrictive amounts of sweets and meats. Yes. Oke, jadi ini Bapak Ibu sekalian kasih tips yang luar biasa sekali. Ini mungkin kita bisa praktekkan Bapak Ibu, cukup mudah ya. Jadi Dr. Teng menjelaskan bahwa karena sindrom metabolis ini itu sebenarnya bukan sebuah penyakit. Jadi nggak ada obat khusus atau pil khusus, medikasi khusus yang dilakukan untuk mengobati sindrom metabolis ini. Tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mengurangi kemungkinan kita terkena sindrom metabolis ini. Ya, jadi salah satunya yang pertama yang kita bisa lakukan adalah mengontrol makanan kita atau diet kita ya, apa yang kita masukkan ke mulut kita. Yang nomor 2 adalah exercise atau kita itu berolahraga ya, kita aktif secara kehidupan kita aktif ya. Yang nomor 3 adalah obat-obatan yang kita pakai untuk mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang nomor 4, kalau kita merokok, disarankan kita bisa mulai berhenti merokok. Ya, yang nomor 5 adalah nutraceutical, artinya ada ketika kita mengkonsumsi obat, suplemen ya, maksudnya yang menambah makanan kita ya. Nomor 6 adalah kita mengkonsumsi hal-hal yang baik seperti probiotik dan juga coconut oil, minyak kelapa. Oke, yang mau dibagikan juga masalah diet ini,
Dr. Teng menjelaskan ada satu hal yang kita harus perhatikan ya. Banyak dari kita mungkin saat ini itu menggunakan diet yang mungkin kita sama sekali nggak makan karbohidrat misalnya ya, kita tinggalin karbohidrat. Yang kedua mungkin kita diet dengan tidak mengkonsumsi lemak sama sekali misalnya, atau kita tidak mengkonsumsi protein sama sekali ya. Ini menurut Dr. Teng cara diet seperti ini itu agak kurang efektif, karena ketika kita nanti setelah berjalan berapa bulan ya, mungkin berapa bulan pertama itu efektif ya, tapi setelah berapa bulan kita mulai mengurangi kekencangannya keketatan diet kita ini, berat kita akan naik kembali ya. Itu yang susah lagi nanti, biasanya kembalinya mah lebih banyak seperti itu. Nah, ini Dr. Teng menjelaskan sebuah diet yang mungkin bisa kita perhitungkan dan mudah untuk dilakukan. Itu namanya Mediterranean diet ya. Jadi ini mudah sekali. Kita lihat konsumsi karbohidratnya itu sekitar 35-45%, fatnya sekitar 45%, proteinnya sekitar hampir 20%. Dan komposisinya seperti Bapak Ibu perhatikan, bentuknya seperti segitiga. Yang sebelah kiri itu tulisannya kan dikonsumsi berapa banyak ya. Yang sebelah kanan itu jenisnya. Jadi misalnya ini yang bawah itu seperti noodle, jadi sejenis bakmian ya. Nasi kita makan setiap hari, daily serving. Yang kedua adalah buah-buahan, sayur-sayuran juga kita makan setiap hari. Ada juga olive oil, kita juga makan setiap hari. Yang lainnya adalah fish, seafood, jadi makanan-makanan laut, makanan-makanan ikan, kita mungkin makan beberapa kali seminggu. Yang atasnya lagi ada dairy product, mungkin seperti telur, seperti cheese ya, seperti keju, seperti yogurt ya, mungkin kita tiap hari bisa makan atau beberapa kali seminggu. Dan yang atas adalah daging merah ya, daging merah manis-manis itu mungkin kita makan sedikit saja dalam 1 bulan ya. Jadi monthly small amount seperti itu. Bagaimana tips diet yang baik untuk mengatasi sindrom metabolik? Now, a bit more about diet. There will be a lot of information about what to eat and what not to eat for the metabolic syndrome on the internet. We're not sure which of them are true, which of them are false, but by and large, if you go to the more reliable sources, then they will tell you to eat more of the following: vegetables, whole grains, fruits that are low in sugar, like blueberries, strawberries, legumes, which are beans, lean protein, like from fish, from lean meat and eggs, as well as omega-3 fish oils from the fatty fish like salmon and sardines. And they will tell us to avoid eating sweets, artificial sweeteners, trans fat, which is basically anything that's deep fried, that is crispy and crunchy, fast foods, processed foods, which are basically anything that's ready to eat once you open it out from the pack, and alcohol. So there will be a lot of information on the internet about diet, but by and large, the 3 keywords to remember about diet is that there need to be variety. So that if you remember the pyramid just now, 40% carbohydrate, 40% fat, 20% protein, it must be balanced, meaning each of the nutrients must be in the right amount, and in moderation means eat just the right amount, don't restrict any of them excessively. Yes. Oke, jadi ini ada satu cara diet ya, yang mungkin Dr. Teng juga menjelaskan banyak orang mempunyai pendapat yang berbeda ya, mungkin satu merasa benar, yang satu merasa lebih benar lagi. Jadi nggak ada pastinya seperti apa, tetapi secara garis besar bisa kita jelaskan bahwa kita harus makan yang warna hijau ya, kita lihat ya, eat more of this. Jadi makan lebih banyak ini, misalnya makan sayur-sayuran, greens ya, atau biji-bijian ya, makan buah-buahan yang mempunyai kadar gula rendah seperti berries, strawberries, pomegranate dan lain-lain, dan juga mengkonsumsi protein yang cukup ya, seperti daging tapi yang cukup, telur, ikan, dan juga mengkonsumsi omega 3 ya, seperti minyak ikan, salmon, sardin dan lain-lain. Dan tentunya kita diharap untuk bisa mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang merah ya. Merah itu seperti sugar atau gula, pemanis buatan ya, trans fat, makanan fast food ya, makan cepat saji, makanan yang diproses, processed food, dan juga mengurangi jumlahnya alkohol. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya kita nggak usah terlalu gimana, yang penting kita tuh makannya berimbang. Dokter tadi menjelaskan bahwa 30% itu kita makan yang fat ada, protein ada, bahkan nanti juga konsumsi yang hal yang manis pun juga secukupnya, jangan banyak-banyak. Jadi yang penting adalah sebenarnya bukan menghindari total makanan itu, tetapi mengkonsumsinya secara balance. Apakah ada jenis olahraga tertentu yang bisa mengurangi sindrom metabolik?
Next, I'll talk about exercising to help the metabolic syndrome. So we need to know about how much exercise to do and what type of exercise to do. So this diagram will tell us, for the metabolic syndrome, we encourage people to do moderate intensity exercise. So if you look at this diagram, it's brisk walking, cycling, or climbing the stairs. You need to do about 150 minutes a week, which works out to be about half an hour a day for 5 days of the week. If the person prefers to do vigorous intensity exercise, then it will be competitive sports and swimming up to 1 hour a week. The key is to spread out the amount of activity throughout the week rather than to just do it for 1 day of the week for that whole hour and then just rest for 6 days. That will still be considered sedentary. Oke, jadi ini Bapak Ibu perhatikan bagus sekali ya. Ini Bapak Teteng menjelaskan nih caranya kita bisa berexercise ya atau berolahraga dalam seminggu ya. Jadi bagaimana sebaiknya kita itu membagi waktu kita olahraga ya. Jadi yang disarankan adalah kita mempunyai yang namanya itu kita baca di diagram moderate intensity yang artinya adalah intensitasnya itu moderate ya. Itu adalah disarankan 150 menit per minggu ya. Jadi moderate exercise itu seperti kita jalan-jalan, kita naik sepeda santai, kita mungkin naik turun tangga dan lain sebagainya. Dan vigorous intensity ya itu sebuah olahraga yang kita lakukan mungkin mempunyai intensitas yang lebih berat, yaitu disarankan maksimum ya sekitar 60 menit lah seminggu ya. Itu seperti mungkin kita melakukan sport ya seperti sepak bola, voli, renang dan lain-lain ya. Jadi itu disarankan seperti itu. Jadi sebaiknya kita itu membagi waktu kita mungkin dalam 1 minggu itu dibagi rata. Dibanding kita itu misalnya butuhnya berapa jam ya kita lakukan dalam 1 hari ya dan 5 hari berikutnya atau 6 hari berikutnya kita nggak berolahraga. Jadi lebih bagus kita sehari sedikit-sedikit tapi lebih rutin dibanding kita kumpulin dalam 1 hari dan 5 hari lainnya kita nggak. Bagaimana pengobatan yang dilakukan untuk menangani sindrom metabolik? Alright. Now I'll talk a bit about nutraceuticals for treating the metabolic syndrome. The studies on nutraceuticals are very varied, and none of them have been proven to work conclusively. So the message here is don't spend too much money buying nutraceuticals. They won't work too well. But what have been tried before will include things like ginseng, bitter gourd, turmeric, which is derived from curcumin. People have tried garlic, cinnamon, and even the spirulina chlorophyll, which is a very common nutraceutical supplement we see. But again, none of them works very well. Oke, jadi Bapak Ibu ini bisa perhatikan ya, tapi luar biasa dari Dr. Teng ya. Karena kita juga seringnya manusia itu kan mengkonsumsi suplemen ya. Jadi ini cara nutraceutical ya. Jadi kita biasanya percaya suplemen itu bisa membantu kita, tapi sebenarnya secara penelitian medis tidak terlalu banyak membantu ya. Boleh dan bagus diminum, tapi kita jangan terlalu banyak berharap tentang hasilnya tuh ekstrim banget, enggak. Nah, jadi yang perhatikan seperti ini ada apa kita sering beli ginseng misalnya, bitter melon, turmeric, ya garlic seperti garlic itu apa ya, seperti onion gitu ya, cinnamon, spirulina itu yang hijau-hijauan, serat-seratan, ya itu juga akan membantu kesehatan kita. Tapi kita nggak usah terlalu banyak fokus di sini ya, tapi lebih fokus dibanding hal yang lain untuk menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari sindrom metabolis. Next.